Selamat datang dalam program Nusya TV Masjidku. Pemirsa, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan program Nusya TV Masjidku, terutama dan lebih khususnya kali ini spesial di Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Martajasa, Kabupaten Bangkalan. Masjid ini merupakan ikon dan menjadi tempat yang sentral di Kabupaten Bangkalan dan sering dikunjungi oleh masyarakat setempat, tidak hanya di Kabupaten Bangkalan saja, tapi juga sampai ke kancah internasional. Masjid ini merupakan masjid sangat spesial dan umumnya tidak hanya menjadi tempat peribadatan, namun menjadi tempat ziarah karena berdampingan dengan Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Masjid sangat megah ini bisa Anda lihat sendiri menjadi sebuah tempat yang sangat strategis dan juga ikon Kabupaten Bangkalan. Seperti apa kemegahan dari masjid tersebut yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi? Berikut ini tayangan program Nusya TV Masjidku untuk Anda. Nusya Masjidku di Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Martajasa, Bangkalan. Tentu merupakan masjid yang terkenal tak hanya di masyarakat Kabupaten Bangkalan, namun menjadi pusat pembicaraan dan tujuan masyarakat kancah nasional dan mancanegara. Pasalnya, karena masjid ini berdampingan dengan Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, sehingga setiap harinya ramai dikunjungi oleh ratusan bahkan ribuan jamaah untuk berziarah dan beribadah. Kemegahan masjid ini tentu tak perlu diragukan. Bahkan ketika pengunjung belum masuk pun bisa diyakini ketika melihat luasnya area parkir motor, mobil, dan bus. Masjid ini didominasi oleh arsitektur bangunan berwarna gold, melambangkan keemasan dan kemegahan sebagai adaptasi dari berbagai masjid bersejarah yang tersebar di Nusantara dan mancanegara. Siapa yang tak semangat beribadah? Siapa yang tak ingin terus-terusan singgah ketika masuk di dalamnya dan beribadah sekaligus berziarah, menambah ketenangan hati dan jiwa untuk selalu taat kepadanya. Ya, kekhusyuan yang menambah mengingat Allah didukung dengan kenyamanan fasilitas masjid. Banyak sekali kegiatan dan progres yang ingin dicapai, tak hanya dalam segi bangunan, namun tujuan dan sentral peradaban. Maka, tak lengkap rasanya ketika memasuki Kabupaten Bangkalan, tak menyinggahi Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Martajasa, Bangkalan ini. Apa saja yang bisa menambah ketaatan dalam beribadah dan mengingat Tuhan, maka lakukan banyak hal untuk mewujudkannya. Nusya TV dengan bangga kali ini saya akan berbincang dengan Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan, Kaji Maki Nasir, sekaligus Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil dan juga pengurus Yayasan Syekhona Muhammad Khalil. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan kepada pemirsa sejarah dari awal berdirinya Masjid Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini yang merupakan masjid yang begitu megah terdengar tidak hanya di Kabupaten Bangkalan tapi juga di kancah nasional maupun internasional. Ya, ini memang salah satu di antara masjid yang termegah ya secara nasional. Namun dalam sejarahnya ini banyak berbagai renovasi dan pengembangan masjid ini. Masjid ini didirikan pada tahun 1925
3 bulan setelah wafat dari Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil ini beliau kan wafat tahun 1925 bulan Ramadan, tanggal 29 tepatnya, 29 Ramadan, dan dimakamkan di sini. Nah, jadi karena banyaknya peziarah, akhirnya oleh keluarga besar ini didirikan masjid. Kenapa didirikan masjid? Karena ya sekaligus biar orang berziarah itu ada tempat untuk baca Al-Quran, berziarah, tahlil, sekaligus bisa iktikaf di dalam. Dulu nggak seperti ini. Dulu awal-awalnya itu di bangunannya berbentuk kecuk careng majura. Jadi dari kayu kayak gitu. Dan ada sebagian kamar untuk penginapan para berziarah. Nah, itu awal-awalnya didirikan seperti itu. Nah, tanah ini memang tanah makam ini milik Syekhona Khalil. Jadi ketika Syekhona Khalil wafat itu Kiai Imron kan majdub lah istilahnya. Putra beliau Kiai Imron bin Syekhona Khalil ini jadab. Jadi yang ngurusin itu ya Kiai Muntaha, terus keluarga besar dari Keramat, terus ada lagi putri beliau Nyai Asma, ya perempuan tidak bisa istilahnya ngikutin apa adanya. Sehingga ketika ada polemik mau dimakamkan di mana Syekhona Khalil ini, karena ada yang bilang mau dimakamkan di Bileporah, karena memang ada sebagian yang mendengar Syekhona Khalil pernah bilang nanti kalau saya meninggal kuburkan di Bileporah. Ada lagi yang mengatakan di Tanjung Bumi dan sebagainya. Sehingga keluarga besar dari Syekhona Khalil termasuk dari keluarga besar Keramat itu sepakat untuk dimakamkan di tanah Syekhona yang milik Syekhona Khalil di Martajasa ini, yang menjadi pesarian ini. Nah, itu awal mula dari dibangunnya masjid yang sekarang menjadi megah ini. Jadi membutuhkan waktu berapa lama awal mula berdiri hingga kemudian terbentuk masjid semegah ini? Ya, dalam perjalanannya karena awal-awal ini dibentuk bina masjid, bukan masjid untuk Jumatan, tapi bangunan yang dengan nama bina masjid lah istilahnya, biar bisa dijadikan iktikaf. Lantas pada tahun era awal 80-an kalau nggak salah, awal 80-an itu di masa Raden Kiai Haji Makmun bin Imron, beliau berinisiatif untuk merenovasi bangunan yang kecuk tadi, yang dari kayu itu. Lantas dibangunlah tembok. Itu di internet ada sisa-sisa gambar bangunan yang dari tembok itu. Lantas berkembangnya zaman, banyak peziarah dan lain sebagainya, maka di era Kiai Fuad Amin, beliau memugar total, merenovasi total masjid ini, bahkan dengan anggaran ya terkumpul ya dari donatur, ya dari kota amal dan sebagainya, itu sekitaran 40M lah, kurang lebih seperti itu, 40M, sehingga terbentuklah bangunan masjid yang begitu megah ini. Luar biasa sekali berarti partisipasi dari masyarakat. Kemudian langkah strategis atau pengembangan dan penyelenggaraan masjid seperti apa kedepannya akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih besar lagi? Ya, memang keinginan beliau RKH Fuad Amin Imron itu bangunan yang semegah ini, terus dengan pembebasan lahan yang luas ini, beliau ingin dari keluarga besar khususnya, dari keluarga besar Bani Khalil khususnya, untuk memanfaatkan masjid dan lokasi sekitarnya ini tidak hanya untuk ziarah saja,
tapi juga ada pendidikan. Maka beliau memang berencana ada museum di sini, terus ada pusat kajian, ada perekonomian. Nah, ini perencanaan ke depan ini kami dari keluarga besar akan membangun museum Syekhona Khalil, biar nanti para peziarah, para generasi penerus ini mampu mempelajari, menggali ajaran-ajaran atau peninggalan-peninggalan dari Syekhona Khalil agar menjadi sebuah inspirasi pergerakan ke depan. Termasuk juga nanti ada gedung diskusi agar supaya nanti ya khususnya kitab-kitab alfiyahnya Syekhona Khalil ini nanti bisa dikaji bersama, dan juga pengembangan ekonomi. Ada tempat perdagangan dan lain sebagainya. Itu keinginan dari RK Fuad Amin dan keluarga besar dari Bani Khalil ini. Nah, selain dari itu juga agar supaya masjid ini tidak hanya tempat sholat, tapi juga ada kajian-kajian. Semisal dari tadi itu Kiai Toifur, kajian kitab Syekhona Khalil, juga setiap malam Kamis Kliwon kalau nggak ya. Setiap Rebu malam Kamis Kliwon ada pembacaan rotib Syekhona Khalil bersama zuriyah Syekhona Khalil dengan para santri di masjid ini. Terus ada banyak kegiatan-kegiatan. Nah, itu memang harapan khususnya dari RKH Fuad Amin ketika beliau memulai pemugar masjid yang begitu megah ini tahun 2006. Kemudian nanti masjid ini akan menjadi sentral yang memiliki multifungsi, ya Kiai. Betul ya, memang harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk sholat, zikir, tidak hanya itu, tapi juga kajian ilmiah khususnya terkait dengan kitab-kitab karangan Syekhona Khalil. Dan alhamdulillah di Zuriyah Bani Khalil ini kan sudah terbentuk Lajnah Turas Syekhona Khalil, lembaga manuskrip Syekhona Khalil, dan alhamdulillah sudah terkumpul berapa kitab, kalau nggak salah ada belasan atau berapa gitu kitab-kitab yang dikumpulkan dari santri-santri beliau di Jawa, di Madura juga. Ini nanti dikaji, dicetak ulang agar betul-betul ilmu dari Syekhona Khalil ini bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Kemudian sejauh ini peranan penting apa dari Masjid Syekhona Muhammad Khalil ini yang dianggap sudah dirasakan oleh masyarakat? Ya, selain ibadah lebih leluasa ya, lebih nyaman lah istilahnya, bahkan sampai ada yang ngantuk di dalam ini, ada tidur sebagainya. Apalagi dengan bangunan yang begitu megah ini, masyarakat sekitar terbantukan pengembangan ekonominya. Di sini banyak penginapan. Jadi alhamdulillah barokahnya Syekhona Khalil ini sampai beliau wafat pun mampu bisa menolong orang yang hidup ini. Nah, oleh karena itu mari kita yang masih hidup ini bersyukur, berterima kasih dengan selalu menjalankan, melestarikan ajaran-ajaran Syekhona Khalil, baik itu dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama, dan juga bagaimana negara ini menjadi kondusif. Ini semua adalah dalam rangka kita ini mensyukuri atas jeripayah atau perjuangan dari Syekhona Muhammad Khalil. Mudah-mudahan apabila kita ini mampu bersyukur dengan mampu melaksanakan ajaran-ajaran beliau, insya Allah kita akan termasuk dalam golongan rombongan Syekhona Khalil seperti yang difirmankan Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok di hari kiamat manusia dimasukkan surga itu berombongan, rombongan, enggak sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan kalau kita ini mampu menjalankan ajaran-ajaran daripada Syekhona Khalil, ini kita ikut dalam rombongan Syekhona Khalil. Terima kasih Kiai, telah pemirsa seputar Masjid Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan bersama Raden Kiai Haji Maki Nasir. Terima kasih Kiai.
Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi dan lantai utama seluas 8.185 meter persegi. Sedangkan luas lantai mezanin atau balkon sejumlah 5.290 meter persegi. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga jumlah biji tasbih. Maka dari uraian tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi kemegahan dan nilai sejarah serta nilai religiusitasnya. Inilah pemirsa tayangan program Nusya TV Masjidku di Masjid Syekhona Muhammad Khalil Martajasah Bangkalan. Jangan lupa jika Anda ke Bangkalan, maka mampirlah ke sentral yang menjadi ikon Kabupaten Bangkalan, yaitu Masjid Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang terletak di Melajah Bangkalan ini. Sampai jumpa dalam program Nusya TV Masjidku dan program unggulan lainnya selanjutnya. Nusya TV, dakwah bil hikmah.